Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa presentasi hari ini di mata kuliah Matematika Ekonomi Bisnis, materi penerapan baris dan deret. Kami dari kelompok 5 kelas 1A 04 Manajemen yang beranggotakan saya Jihanur Afia sebagai moderator. Saya Nugredi Diantara sebagai ketua kelompok atau anggota. Saya Wali Ramadan sebagai anggota. Widya Rahma. Baik, langsung kita mulai ke presentasi yang pertama. Yang pertama ada model perkembangan usaha. Contoh soalnya di sini sebuah perusahaan semen menghasilkan 2000 pak semen pada bulan pertama produksinya. Dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas, perusahaan mampu menambah produksinya sebanyak 500 buah setiap bulan. Jika perkembangan produksinya konstan, berapa pak semen yang dihasilkannya pada bulan ke-7, berapa buah yang telah dihasilkan sampai dengan bulan tersebut? Untuk jawabannya, yang diketahui adalah A atau SI yaitu 2000, lalu ada N 7, yang ditanya S7 dan D7. Yang pertama-tama, banyaknya genteng untuk 7 bulan pertama ada 2000, 2500, 3000, 3500, dan 4000. Langsung kita masukkan ke dalam rumus UN, yaitu rumusnya A ditambah N dikurang 1 dikali B. Kita masukin A-nya 2000, N-nya 7, dikurang 1, lalu B-nya 500. 2000 ditambah 6 dikali 500, hasilnya 2000 ditambah 3000 yaitu Rp5.000. Genteng yang sudah diproduksi sampai bulan ke-7 atau S7-nya itu rumusnya N/2 dikali A ditambah SN. N-nya itu 7 dibagi 2, lalu A-nya ada 2000 ditambah SN-nya sudah kita cari di atas itu 5000. Lalu hasilnya 24.500. Materi kedua, model pertumbuhan penduduk, di mana ada rumus PT sama dengan PO dikali 1 ditambah R dikali N dikurang 1, di mana PT total penduduk pada periode T, PO jumlah penduduk tahun awal, R pertumbuhan penduduk, 1 itu konstanta atau angka tetap, N selisih tahun antara PT dan PO. Selanjutnya ada contoh soal. Pada tahun 2000, penduduk Amerika Serikat jumlahnya 282 juta jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduknya 1,1%. Berapakah jumlah penduduk tahun 2005? Yang kita masukin ke dalam rumus PT yaitu PO dikali 1 ditambah R dikali N dikurang 1. PO-nya itu 282 juta dikali 1 ditambah R-nya itu 1,1%, yaitu 1,1 per 100, lalu dikali N-nya 5 dikurang 1. 282 juta dikali 1 ditambah 0,011 dikali 4. 282 juta dikali 1,011 dikali 4. Hasilnya itu penduduknya 294.614.237 jiwa. Yang ketiga, bunga dan potongan sederhana. Bunga pinjaman selama setahun atau kurang sering dihitung dengan cara yang sederhana. Rumusnya itu I sama dengan P kali R kali T. Penjelasannya, P adalah besarnya pokok pinjaman, R adalah besarnya persentase bunga pinjaman setahun, dan T itu tahun jangka waktu pinjaman. Selanjutnya, di sini ada contoh soal. Saya bacakan, Adil meminjam uang sebanyak 50.000 pada tanggal 20 September 2019 dan dikembalikan pada tanggal 20 Mei 2020 dengan bunga sebesar 20%. Berapa jumlah yang dikembalikan oleh Fadil? Saya jawab di sini mulai tanggal 20 September 2019 sampai 20 Mei 2020. Waktu pinjaman itu 8 bulan dari 1 tahun per 12, yaitu sama dengan 2/3 tahun. Jadi rumusnya itu I sama dengan P kali R kali T sama dengan 50.000 dikali 0,20% dikali 2/3. Itu hasilnya 10.000 dikali 2/3 tahun sama dengan 6.666. Berarti yang harus dikembalikan adalah 50.000 ditambah 6.666 sama dengan 56.666. Yang berikutnya itu yang keempat, nilai sekarang atau present value. Present value adalah nilai sekarang dari kas atau uang yang akan diterima di masa depan. Kas atau uang yang seharusnya diperoleh di masa depan didiskon menggunakan suatu tingkat diskon tertentu untuk menghasilkan nilai sekarang. Semakin besar tingkat diskon, maka akan semakin kecil nilai sekarang dari kas atau uang tersebut. Sini ada rumus, yaitu misalkan P adalah nilai sekarang dari uang sebanyak A pada T tahun yang akan datang.
dan tingkat bunga adalah R, maka bunga yang diperoleh dari P rupiah adalah I sama dengan P kali R kali T. Dan uang setelah 1 tahun menjadi P ditambah P kali R kali T sama dengan P buka kurung 1 ditambah R kali T tutup kurung. Karena A adalah nilai uang sebanyak P pada T tahun yang mendatang, maka A sama dengan P 1 ditambah R kali T atau P sama dengan A dibagi 1 ditambah R kali T. Di sini ada contoh soal saya bacakan, yaitu 2 tahun lagi Peter Parker akan menerima uang sebanyak 2 juta rupiah. Berapa nilai sekarang dari uang tersebut jika suku bunganya 15% 2 tahun? Ini jawabannya A sama dengan 2 juta, T sama dengan 2 tahun, dan R yaitu bunga banyak 15%. Ditanya berapa nilai present value-nya, yaitu P. Rumusnya adalah P sama dengan A dibagi 1 ditambah R kali T sama dengan 2 juta dibagi 1 ditambah 0,15 dikali 2, yaitu hasilnya 2 juta dibagi 1,30 sama dengan hasilnya 1.538.461. Selanjutnya ada bunga majemuk. Satu soalnya yaitu diketahui modal pinjaman jumlahnya sebesar 1 juta rupiah. Memiliki bunga majemuk sebesar 2% per bulan. Setelah 5 bulan berapa modal akhirnya? Jadi untuk nyari bunga majemuk itu rumusnya MN sama dengan M0 buka kurung 1 ditambah B dikali N. MN sama dengan 1 juta buka kurung 1 ditambah bunganya 2% yang dirubah jadi 0,02 dikali 5. MN sama dengan 1 juta 104.80.000. Nilai masa datang dari anuitas. Rumusnya nilai masa datang dari anuitas adalah SN sama dengan P buka kurung 1 plus I tutup kurung N kurang 1 dibagi I. Di mana penjelasannya SN itu adalah nilai di masa datang, P adalah jumlah sekarang, I adalah suku bunga per tahun, N adalah jumlah tahun. Contoh soalnya, Tania menabung uangnya sebanyak 3 juta setiap permulaan tahun, di mana bunga 12% per tahun secara majemuk. Berapa jumlah tabungan Tania setelah 4 tahun? Akhir tahun ketiga atau awal tahun keempat. Tahun ke-1 3 juta, tahun kedua 3 juta. Buka kurung 1 kali 12 pangkat 1 plus 3 juta sama dengan 3.360.000 ditambah 3 juta, hasilnya 6.360.000. Tahun ketiga 3 juta, buka kurung 1 kali 12 pangkat 2 plus 3 juta, buka kurung 1 kali 12 pangkat 1 plus 3 juta sama dengan 3.763.200 ditambah 3.600.000. 33 juta 100 dengan 10 juta 123.200. Tahun keempat 3 juta buka kurung 1.12 pangkat 3 plus 3 juta 1.12 pangkat 2 plus 3 juta dikali 1.12 pangkat 1 ditambah 3 juta sama dengan 4.214.784 ditambah 3.763.200 ditambah 3.360.000 ditambah 3 juta sama dengan 14.337.984. Yang ketujuh, dana cadangan. Contoh soalnya, suatu perusahaan ingin menyisihkan dananya setiap bulan selama 5 tahun untuk pembayaran pinjaman usaha. Berapakah jumlah dana yang harus dicadangkan setiap bulan oleh perusahaan tersebut agar dapat melunasi pinjaman tersebut?
Jika pinjaman dari perusahaan tersebut diperkirakan untuk 5 tahun mendatang sebesar 75 juta dan pembayaran bunga akan dibayar secara majemuk sebesar 15% per tahun. Jawab, diketahuinya jumlah periode pembayaran atau M-nya sama dengan 5, jumlah uang 5 tahun mendatang, S5 sama dengan 75.000, tingkat bunga per tahun atau I sama dengan 15% atau 0,15. Ditanyakan jumlah dana yang harus dicadangkan setiap bulan. Penyelesaiannya mencari pencadangan dana dilakukan setiap bulan, maka tingkat bunganya menjadi 0,15 dibagi 12 sama dengan 0,0125. Pencadangan dana dilakukan setiap bulan, maka jumlah periode pembayarannya menjadi N sama dengan 5 kali 12 sama dengan 60. P atau SN buka kurung I per 1 plus I N kurang 1 75 juta buka kurung 0,0125 dibagi 1 plus 0,0125 pangkat 60 dikurangi 1 sama dengan 75 juta buka kurung 0,125 dibagi 2,107 18 kurang 1. Jadi jumlah dana yang harus disisihkan atau dicadangkan setiap bulan oleh perusahaan tersebut adalah 846.750.000. Yang terakhir ada nilai sekarang dari anuitas. Soalnya itu Edi membeli sebuah ruko seharga 500 juta dengan membayar uang muka 100 juta. Ini misalnya dicicil sebanyak 18 kali yang dibayarkan pada setiap akhir bulan. Jika bunga yang dikenakan atas ruko adalah 15%, berapakah yang harus dibayarkan Edi setiap bulannya? Jawabannya diketahui ditanyakan itu P-nya, jadi rumusnya PI per 1 dikurang 1 plus I pangkat min N per I 400 juta per 1 dikurang 1 ditambah 0,01 min 18 per 0,01. Hasilnya 24.392.819.000. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.